Kentang, komoditas yang potensinya gede banget di Indonesia. Apalagi di dataran tinggi kita yang subur-subur. Tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa kok banyak petani yang kayaknya susah banget buat dapat panen maksimal? Ternyata ada beberapa kunci penting yang seringkali kelewat. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas semua rahasianya. Dari A sampai Z, dari benih sampai panen melimpah. Coba deh, lihat pemandangan ini. Keren banget kan? Dataran tinggi Indonesia itu, ya ampun, bener-bener surganya tanaman kentang. Udaranya sejuk, tanahnya subur, potensinya, wah jangan ditanya, gede banget. Tapi, pemandangan indah aja nggak cukup. Harus ada ilmunya, harus ada teknik yang pas, biar semua ini bisa jadi ladang kentang yang produktifnya maksimal. Oke, jadi ini nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas fondasinya dulu, lokasi dan benih. Terus kita bongkar rahasia nutrisi yang paling krusial. Abis itu kita belajar soal teknik perawatan penting, kenalan sama musuh utamanya, dan di akhir kita simpulin semua kuncinya biar panen bisa melimpah ruah. Udah siap? Yuk, mulai! Oke, kita masuk babak pertama, fondasi awal. Logikanya sederhana aja ya, sama kayak bangun rumah, kalau mau hasilnya kokoh, fondasinya harus kuat. Nah, budidaya kentang juga gitu. Kesuksesan itu benar-benar bergantung sama persiapan awal kita. Jadi jangan pernah anggap sepele ya bagian ini ya. Nah, sekarang coba perhatiin deh, betapa manjanya tanaman kentang ini. Kebutuhannya spesifik banget. Ketinggian harus di atas 1000 meter, suhunya juga harus adem, sekitar 15-20 derajat. Kenapa? Biar umbinya terbentuk sempurna. Terus, pH tanahnya agak asam, drainasenya bagus, biar umbinya nggak busuk. Air juga harus cukup. Nah, ini nih yang sering kelewat, sejarah lahan. Sekali lagi, jangan tanam kentang di bekas lahan tomat, cabai, atau terong. Kenapa? Karena penyakitnya itu satu keluarga, gampang banget nular. Nah, ini dia nih salah satu biang kerok masalahnya. Kutipan ini bener-bener nusuk ya, menggunakan benih seadanya. Ini kebiasaan yang sering banget kita temui. Pakai sisa panen kemarin, tanpa sertifikasi, pokoknya asal tanam. Ini tuh kayak judi pertaruhan besar, karena benih yang kayak gitu potensinya udah turun dan seringkali bawa bibit penyakit. Dari awal udah salah langkah. Terus solusinya gimana dong? Gampang, kita harus paham soal kelas benih. Biar gampang, bayangin aja ini silsilah keluarga. G0 itu kakek buyutnya, generasi paling murni, sehat walafiat, 0% penyakit. Nah, turun ke G1, G2 itu kayak anak dan cucunya, kualitasnya mulai sedikit menurun. G3 ini yang paling ideal buat dijadiin benih sebar, dan G4 itu yang biasanya dipakai petani buat produksi kentang yang kita makan. Intinya, milih kelas benih yang benar itu investasi paling penting di awal. Oke, beres soal fondasi, kita lanjut ke bagian kedua. Nah, ini bagian favorit saya, rahasia nutrisi. Seringkali kan kita fokusnya ke nitrogen, fosfor, tapi sebenarnya ada satu superstar yang sering terlupakan, pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal, dialah yang paling nentuin ukuran dan kualitas umbi kentang. Penasaran? Oke, saya punya kuis cepat buat Anda. Bayangin kita mau panen 25 ton kentang per hektar. Dari 3 nutrisi utama, nitrogen, fosfor, sama kalium, mana sih yang paling banyak dimakan sama tanaman kentang? Coba tebak. Jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Dan ini dia jawabannya. Lihat grafiknya deh, buat dapat 25 ton panen, tanaman kentang itu butuh 120 kilo kalium. Wow, jauh banget kan dibandingin nitrogen yang cuma 90 kilo, apalagi fosfor yang cuma 12 kilo. Jomplang banget. Jadi jelas ya, kalium itu rajanya nutrisi buat kentang. Titik. Terus kenapa kalium ini sepenting itu? Coba kita bedah. Gampangnya, kalium itu kayak manajer logistik super efisien di dalam tanaman. Tugasnya dia itu mastiin semua hasil masakan dari fotosintesis, yaitu karbohidrat, dikirim dari daun terus disimpan di umbi. Dia juga yang bikin tembok sel tanaman jadi kuat, jadi tanamannya lebih tahan banting sama kekeringan dan penyakit. Simpelnya, nggak ada kalium cukup, ya umbinya kerdil. Oke, fondasi udah, nutrisi udah, sekarang apa? Tentu aja perawatan. Kita masuk ke bagian ketiga. Ibaratnya, benih dan pupuk itu investasi kita. Nah, sekarang kita harus jaga investasi itu. Caranya, lewat satu teknik fisik yang penting banget, yaitu pembumbunan. Pembumbunan itu apa sih? Gampangannya gini, itu tuh kegiatan nimbunin tanah di sekitar pangkal batang tanaman. Jadi, tanahnya dibikin lebih tinggi, membentuk gundukan gitu. Kelihatannya sepele ya, cuma naikin tanah doang. Jangan salah, dampaknya luar biasa loh. Yuk kita lihat.
Nah, kayak gini nih prakteknya di lapangan. Bisa kita lihat para petani dengan telaten menaikkan tanah di sekitar tanaman. Ini bukan cuma biar kebunnya kelihatan rapi ya, ini langkah super penting buat mastiin umbi-umbi di bawah sana punya rumah yang nyaman buat tumbuh besar. Jadi, manfaatnya apa aja sih? Pertama, jelas ngasih ruang buat umbi biar bisa gede maksimal. Kedua, dan ini penting banget, ini jadi tameng buat umbi dari sinar matahari. Kenapa? Karena kalau umbi kentang kena matahari, warnanya jadi hijau dan beracun. Ada zat namanya solanin. Nah, pembumbunan mencegah itu. Oh iya, ada fakta menarik nih. Penelitian bilang, tinggi bumbunan yang paling pas itu sekitar 25 cm. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kalau tadi kita udah bahas soal pahlawan, sekarang kita bahas soal penjahat utamanya. Ini adalah bagian yang wajib diwaspadai. Ancaman utama. Ada satu penyakit yang bisa dalam sekejap ngabisin seluruh panen kita kalau kita lengah sedikit aja. Namanya penyakit busuk daun. Biang keladinya itu jamur super kecil, namanya Phytophthora infestans. Gampangnya, panggil aja jamur busuk daun. Dia ini senang banget sama tempat yang lembab, kayak pas musim hujan atau kalau kebun kita terlalu rimbun. Sekalinya nyerang, wah nyebarnya cepet banget dan bisa fatal. Makanya kenali gejala awalnya itu jadi kunci utama pertahanan kita. Coba deh, lihat bedanya. Kiri, daun sehat, seger ijonya. Nah, yang kanan itu gejala awalnya. Lihat deh, ada bercak kayak basah gitu, yang lama-lama jadi coklat kehitaman. Biasanya munculnya dari ujung atau pinggir daun. Kalau udah nemu yang kayak gini di kebun, itu lampu kuning. Harus waspada dan langsung gerak cepat. Tentu aja kan, mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Nah, ini dia langkah-langkah pencegahannya. Sebenarnya semua balik lagi ke dasar-dasar yang udah kita bahas. Pakai bibit sehat, jaga kebersihan kebun, atur jarak tanam biar sirkulasi udaranya lancar, dan lihat deh, pembumbunan yang benar juga punya peran di sini. Dia bisa ngehalangin spora naik dari tanah ke umbi. Keren kan? Semuanya nyambung ternyata. Akhirnya kita sampai di bagian pamungkas, kunci menuju panen melimpah. Disinilah kita bakal satuin semua kepingan puzzle yang tadi udah kita bahas jadi satu strategi yang lengkap. Jadi intisarinya apa? Ada 4 pilar utama. 1. Fondasi yang kuat, lokasi dan benih yang pas. 2. Nutrisi yang juara, fokus ke kalium. 3. Perawatan fisik, lakukan pembumbunan. 4. Perlindungan proaktif, waspada sama si busuk daun. Tapi kunci dari semua kunci adalah integrasi. Nggak bisa cuma pilih salah satu. Keempatnya harus jalan bareng, disiplin. Baru deh hasilnya maksimal. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Kita punya lahan yang potensinya luar biasa. Kita juga udah tahu ilmunya, tekniknya. Pertanyaannya, mungkinkah kentang ini benar-benar jadi emas hijau buat para petani kita? Emas hijau yang bisa menyejahterakan mereka? Menurut saya, jawabannya ada di tangan kita bersama.